lahan sawahnya Mas Adi. Sawah apa Tegal, Mas? Sawah yang itu dapat Nah ini. tangan itu di sawah. Tapi sawah ya, bukan Iya, Tegal ya? sawah. Oke. Sawah itu dapat satu tangan, dua tangan. Satu tangan gini. Iya, Utuh. satu tangan utuh. Ada Berarti ada jari-jarinya ada. WC. Agak menyeramkan Ada ini ya. 13. Wonten to bobotoh saji saking Karuman aranira bangu samparan alah atotohan denira malandang ing Karuman tinakeh tanpa ngemasi sasira bangu samparan saking Karuman anak nakti maring rabut jalu angrengga ujar saking akasa kinon mulya maneh maring Karuman ana anak mami anghu sakena utang toh aran sira ken arok sasira bangu samparan saking rabut jalu lumampah saratri dadi amanggih rare kahitang widining yang denira bangu samparan singgih tah sira ken arok binakta mantuk maring Karuman ing aku weko denira bangu samparan. Nah, itulah sedikit cuplikan yang termuat dalam teks kitab Pararaton yang mana di dalam teks tersebut menyebutkan nama Rabut Jalu. Nah, di manakah Rabut Jalu atau Bukit Jalu itu berada? Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber tetap kita Pak Bondan Rio Prambanan. Kemudian ada Tetapi saudara kita. Lewis tetap berarti gajian. Gajian tetap ya. Dan bersama rekan kita Lokal wisdom dari tempatnya ya. Mas Sinten? Monggo. Mas Adi. Tempat di Torongrejo. Nah, Torongrejo sampean. Nah, kondisi sekarang kita berada di bawah laut ini. Di rumah Mas Adi. Salah peting tasik. Nah, salah peting tasik kata Pak Bondan ya. Nah, kita akan membahas mengenai Rabut Jalu tadi nih dengan Pak Bondan. Nah, yang mana sebelumnya kita sudah mengunjungi Ganesha Torongrejo gitu ya. Torongrejo yang berdiri sendiri. Tadi kalau koncone dhewean tok ya. Duduk sendiri. Oh ya ding, mang gak berdiri arek. Mang duduk kok. Jadi duduk sendiri. Yang duduk sendiri, gitu loh. Itulah. Ganesha Torongrejo. Karena sekarang atas berdiri sendiri. Karena berdiri. Karena berdiri. Nah, Ganesha Torongrejo duduk sendiri. Nah, nanti kita juga membahas mengenai temuan. Ini katanya ada temuan yang dimana di Mas Adi sing Tegal. Nah. di apa? Di Desa Torongrejo. Di Desa Torongrejo, area Torongrejo. Area Torongrejo nanti bersama Mas Adi kita membahasnya. Nah, dari Rabut Jalu nih. Ada yang mengatakan Rabut Jalu itu berkaitan dengan Ken Arok dan tempatnya itu berada di daerah Malang sebelah timur. Ada yang mengatakan Tajinan karena nama Jalu sendiri atau Jalu ayam ya gitu ya. Itu kan dalam bahasa Indonesianya adalah taji. Dari mana Tajinan dari taji imbuhan an gitu ya. Oke. Taji. Nah, ini gimana nih Pak Bondan menjelaskan mengenai Rabut Jalu? Iya, enggak apa-apa. Pak Bondan ini kalau di awal mesti enggak apa-apa gitu. Ya enggak apa-apa. Sepenting sampean bahagia gitu aja. Enggak apa-apa kok. Kajian secara bahasa nanti kita yang di awal tadi kita sebutkan apa namanya? Teks yang menyebutkan Cuplikan dari Pararaton ya. Ya, Cuplikan dari Pararaton. Oke, saya tertarik tadi di Pararaton itu ada kata-kata melaku sewengi.
Saratri itu ya. Ya, Saratri. Saratri. Sewengi. Nah, cuman sebelum ngobrol masalah melaku sewengi, di atasnya itu kan ada semacam kalau misalkan di Sanskerta disebut sebagai Akasawakya. Tapi tadi ditulis di situ adalah Angrenggo Akoso. Jadi suara yang bergaung di angkasa. Jadi itu sama dengan Akasawakya sebenarnya. Nah, umumnya kejadian-kejadian yang apa metafisik atau kejadian-kejadian yang gaib seperti itu kan nggak terjadi di malam-malam awal ya, atau sore jam 7, jam 8 ketoknya tidak begitu lumrah lah ya. Umumnya itu pasti di daerah-daerah tengah malam. Nah, sekitar jam 11 jam 12 gitu ya kalau. Iya, umumnya tradisi Jawa juga mengatakan malam-malam tengah malam itu adalah waktu-waktu yang optimal untuk berdoa lah, istilah gitu. Nah, di situ dikatakan tadi menggunakan kata saratri ya, semalam ya. Saratri semalam. Nah, kalau misalkan memang setelah dia mendengar, tadi yang mendengar tadi kan si Bango Samparan mendengar yang namanya Akasawakya tadi itu, kemudian berjalan pulang itu semalam. Berarti kita bisa mengartikan semalamnya itu adalah mulai tengah malam, entah jam 1, jam 2, sampai dengan Saput Siti, sampai dengan jam 5-an. Jadi Saput Siti itu kan waktu matahari pertama sinarnya menyentuh ke tanah. Karena nggak disebutkan Saput Siti, jadi paling enggak yes antaranya jam 1 sampai dengan jam 4, jam 5 atau jam segitulah. Nah, sekarang ukuran jalan. Nah, ini kecepatan jalannya dulu. Di bab Pararaton yang lain itu juga disebutkan. Sorry, bukan Pararaton. Di negara Kertagama. Di negara Kertagama itu disebutkan bahwa perjalanan Hayam Wuruk dari Kedung Biru. Dari Kasurangan kemudian Kedung Biru menuju ke Kagenengan. Itu. Nah, itu selama separuh siang. Nah, berarti kan kita iso ngira-ngira. Jadi lek sing Kedung Biru sampai di Kagenengan itu separuh siang. Itu adalah separuh siang. Nah, berarti kalau misalkan ini juga separuh malam atau separuh malam kurang sidik lah ya. Separuh malam kurang sidik. Seharusnya jaraknya tidak lebih jauh dari jarak Kedung Biru ke Kagenengan. Jadi kita tinggal beber peta. Kalau digarisi itu adalah sak tenggil misalkan gitu. Sak tenggil itu bahasa Indonesia ini apa? Sakilan. Apa sih rek? Sak tenggil iki. Satu jengkal. Lah takon arek-arek ini malah weruh. Satu jengkal misalkan. Nah, otomatis kita nyari yang jaraknya sekitar kurang dari 1 jengkal dari Karuman. Apakah tadi Bunti? Daerah Tajinan. Daerah Tajinan itu jaraknya sama dengan atau kurang atau bahkan justru lebih jauh daripada arah Kedung Biru ke Kagenengan. Kalau misalkan itu sama, kelihatannya oke lah, bisa. Tapi karena lihat waktunya tadi itu adalah tengah malam, seharusnya berarti lebih pendek jaraknya dari itu. Nah, kalau misalkan kita melihat lokasi Gunung Katu, ya kita belum ngomong kenapa kok harus Gunung Katu gitu ya. Tapi misalkan itu Gunung Katu yang kebetulan Gunung Katu itu masuk Torongrojo nggak sih? Kok Katu? Jalu. Sorry. Jalu. Gunung Katunya itu. Itu masuk ke Torongrojo atau enggak Mas Adi? Gunung Ukir. Gunung Katu. Gunung Ukir. Sampai salah kabeh aku. Gunung Ukir masuk ke Torongrojo. Masuk Torongrojo ya. Nah, oke. Kalau misalkan kita indikasikan yang disebut sebagai gunung atau Rabut Jalu tadi adalah Gunung Ukir. Nah, jaraknya dengan Karuman seberapa? Nah, itu. Saya tadi nyoba lihat di peta topografi. Jaraknya lebih memungkinkan kalau misalkan si Rabut Jalu itu adalah di daerah Torongrejo. Saya nggak ngomong Gunung Ukirnya dulu, tapi daerah Torongrejo. Jaraknya sangat masuk akal. Lagian, kalau misalkan kita lihat teks sebelumnya dan sesudahnya. Ya, itu. Teks sebelumnya dan sesudahnya. Nah, coba jenengan cek nanti. Ya. Perjalanan Kenaro itu masih berputar-putar ria di sekitar Dinoyo. Iya, betul. Di situ disebut Kapundungan, di situ disebut Pangkur ya.
Pangkur. Pangkur itu. Nah, Pangkur itu malah diindikasikan daerah Jonrejo. Nah, masih sekitar situ. Jadi kalau itu pulangnya itu antara jam 1 jam 2 sampai di rumah. Tadi kan gitu toh? Iya. Betul. Melaku sawengi, kemudian nyampe ke rumah, Karuman itu sampai dengan masih malam juga. Iya. Masih malam, enggak sampai pagi. Berarti memungkinkan. Kalau itu di Torongrejo. Nah, sekarang tinggal yang paling memungkinkan gunung apa di Torongrejo? Yang itu disebut sebagai Katu. Jalun, kok bolak-balik Katu, aku jadi kelingan Katu. Nah, ini yang beberapa Orang Jawa iki lho, kelingan Gunung Katu malian. Jadi indikasi selanjutnya data pendukung ini. Ada nama lebih ke maskulin, namanya Lanang. Nah, itu sungai Lanang atau Kali Lanang ya, betul. Kali Nah, Lanang. ini sangat berhubungan dengan Ganesha yang ada di situ. Ganesha yang duduk sendiri loh ya. Duduk sendiri. Bukan berdiri sendiri. Tadi aku Ganesha paling karo nyanyi. Sing apa? Sing kayak sudah terbiasa sendiri. Nah, seperti hostnya. Nah, Sudah itu terbiasa sendiri. Lebih ke maskulin. Ya, Lanang. Kali Lanang, Jalu itu Jalu. sebenarnya artinya sama sih. Bahkan kata Jalu dalam bahasa yang lebih lama dari Jawa modern ini itu artinya juga laki. Laki. Jadi kalau misalkan itu terus berubah pengucapan itu menjadi Ya, itu kan sudah Kali biasa Lanang, ya. itu hal yang biasa. Betul. Nah, cuman yang repot ini gunung kok namanya biasa disebut Gunung Wukir. Wukir ya. Ukir. Gunung Biasanya kan sudah wukir. Nah, makanya padahal Wukir itu artinya gunung. Nah, gunung-gunung itu enggak masuk gitu loh. Oke, betul. Enggak masuk akal. Kalau misalkan di peta Belanda pernah saya lihat itu tulisannya malah justru Gunung Ukir. 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 Jadi bukan Ukir. Ukir tapi Ukir. Nah, sekarang kenapa kok misalkan itu disebut sebagai Gunung Ukir? Lah ini yang akhirnya jawabannya macam-macam. Nah, mungkin malah Mas Adi, apakah Ya. dulu itu di sana Betul. banyak temuan Ukiran atau ukiran apa? atau opo atau relief. atau opo? Nah, itu gimana? Mungkin ada cerita masyarakat lokal di sana di daerah Gunung Ukir itu ada kisah apa gitu, Mas? Kalau dulu katanya Gunung Ukir itu ada yang bilang Ukir atau Wukir. Ukir. Kalau orang Jawa biasanya paling enak Ukir. Ukir. Ya lebih Itu. gampang, pronunciation-nya Iya. lebih gampang. Kalau di peta kan Ukir gitu. Nah, kalau orang Jawa biasanya kan Ukir. Ukir. Nah, itu. Tapi apakah pernah dulu di sana misalkan banyak tinggalan opo atau boto-boto atau ukiran-ukiran? Kalau atau apa? sebelahnya itu ada batu bata itu. Batu Di bata. sebelahnya itu Sebelah utara Gunung Ukir. berarti dekat Sebelahnya Undang Tutup. Ganesha. Oh, sebelah Oh, Ganesha. iya. Ya, sebelahnya Ganesha di Oh. timurnya Ganesha. Itu ada batu candi sama ada arca 2. Malah di Sempat lokasi itu ditemukan. ya. Iya, sempat ditemukan. Iya, iya, iya. Ya nggak usah nanya sekarang gimana lo ya. Ya. Karena itu dispute itu nanti. Iya. Yang penting itu pernah ditemukan. Pernah ditemukan itu. sudah gitu. Ya Menjadi ya, bukti pendukung ya. benar bisa jadi bahwa memang di area itu disebut Gunung Ukir ya karena mungkin banyak ukir-ukiran atau misalkan bata-bata yang Ya. berpola ya, model seperti gitu. Nah cuman karena titik pentingnya gini, antara Rabut Jalu, sampai salah Ya. antara Rabut Jalu itu merupakan semacam turning point di kisahnya Kenaro. Jadi setelah kejadian di Rabut Jalu itu baru kemudian Kenaro itu berkenalanlah dengan apa jenenge bapak angkatnya tadi ya. Penguasa Barat. Nah, yang kemudian diaku Weko, diaku anak. Nah, ini aku Oleh Eko itu. diaku anak lo ya. Diaku anak oleh si Bangu Sambaran. Ini adalah paruh apa ya? Sepertiga kedua Dari perjalanan kehidupannya Kenaro. Dan di area ini kelihatannya juga ada satu titik lagi yang sangat berperan di era kehidupannya Kenaro. Jadi Kenaro selesai duga itu setelah dianya mencuri dengar. Apa itu? Mencuri dengar gitu ya. Ngurungokne. Nguping. Iya, iya. Mencuri dengar. Istilahnya kok gak enak sih mencuri dengar.
Menguping. Menguping. Iya, iya. Nah, menguping di Rabut Lajar. Lah, Rabut Lajar ini kan juga di dekat sini. Iya, dekat. Dekat sini ada nama Dukuhan ya, Mas. Iya. Duku Lajar. Dukun Lajar. Lajar. Ladalah. Nah, ini kan Berarti kelihatannya area daerah Torongrejo, kemudian Lajar itu ikut desa Giripurno atau Giripurno. Giripurno. Iya. Nah, daerah Masih Giripurno, benar. Ini adalah wilayah-wilayah yang apa ya? yang menjadi titik balik kehidupannya Kenaro. Jadi merupakan area penting di area situ. Ya. Nah, itu yang menarik memang. Aku tak kurang ngombe ya. Monggo. Jadi sepertinya kita hampir setiap konten itu kita membahas Kenaro ini. Ya. Kita ini sebetulnya nggak sengaja ke Torongrejo, ke mana? Ke Torongrejo ini melihat Ganesha tuh. Melihat Ganesha terus kemudian. Ternyata dengan Katu. Nah, Jalu. Katu mana? Jalu. Loh, ada kenalan jangan Jalu nih. Wah, ini Kenaro lagi. Ya. Ini kayak nggak sengaja itu nih. Nah, ya saya sendiri memang lebih berpendapat atau kalau misalkan dari bahasanya tadi yang dinamakan Rabut Jalu itu tidak jauh dari Kalilanang. Ya. Karena melihat juga Ganesanya menjaga tempuran hasilnya. Tempuran Kalilanang dengan Kali Brantas. Nah, berarti kan ini juga merupakan sungai yang penting atau misalkan area-area yang itu dianggap memiliki nilai yang lebih lah daripada yang lainnya. Jadi spirit juga ya. Iya, modelnya seperti gitu. Nah, makanya itu saya lebih yakin kalau misalkan ngomong yakin kan enggak apa-apa tuh ya. Enggak apa-apa. Enggak percaya kudu dibuktikan. Yakin kan ora masalah, sama yakin ya wis. Nah, jadi Ya, antara kata lanang dan kata jalu itu sangat berhubungan sekali ya. Nah, kebetulan di daerah Tempuran itu memang ada beberapa bukit yang cukup dominan. Ya, kelihatannya ada. Tadi kalau nggak salah ada Gunung Ukirnya sendiri, kemudian di belakangnya yang sekarang menjadi makam di sebelah utara itu juga ada. Utaranya lagi ada. Sebelah timurnya ada, baratnya juga ada ya. Nah, itu. Jadi semacam mandala gitu modelnya, mandala gunung cilik-cilik. Gunung kecil-kecil. Nah, cuman yang dinamakan sebagai Rabut Jalu sendiri yang mana? Nah, ini dia. Apakah itu Gunung Ukirnya? Allahu a'lam. Nah, monggo kalau itu, cuma enggak nih. Tapi apakah itu di gunung-gunung kecil yang lain? Nggak menutup kemungkinan. Betul. Karena semuanya satu area, nggak sampai jaraknya sekilo. Iya. Meter ngelaku terus teko. Malah yang paling keren yang di paling barat ini sekarang jadi perumahan ya di atasnya. Wah, ini keren nih, ampuh gitu. Nah, itu perlu dicari nanti di sana. Adakah mungkin temuan di sana? Ya, takon sing bangun omah. Kan biasanya gitu. Pas gawe pondasi biasanya kan ada gawe pondasi nemu apa? Di mana tuh di Langlang itu kan. Di Langlang juga gitu. Jadi ketika bangun perumahan itu ditemukan struktur, kemudian ada temuan-temuan lepas yang lain jadi seperti itu. Nah, itu perlu dikawal itu. Pembangunan perumahan itu. Iya benar, apalagi di daerah-daerah yang diindikasikan wah ini punya cerita dan punya potensi. Iya, gitu loh. Tapi memang jadi kalau boleh saya garis bawahi lagi bahwa saya lebih yakin yang namanya Rabut Jalu itu lokasinya ada di daerah Tempuran Kalilanang. Karena ada kedekatan nama Lanang dan Jalu. Kalau misalkan yang tadi disebutkan Tajinan dengan Jalu, karena sama-sama Jalunya, Taji. Itu juga Jalu. Jalu sendiri juga artinya Jalu. Cuman repotnya gini, di penulisan bahasa Jawa, Tajinan itu bisa berarti memang Tajian atau Tajinan. Nah, ini. Lah Tajin dhewe ya duwe arti sendiri. Perkara kan itu seperti yang kemarin kita bahas itu kan seperti benar. Jadi ada penambahan satu huruf, artinya wis sado. Boboji dengan beji atau dengan apa itu kan memiliki memiliki dekatan. Nah, repotnya kuwi.
Ya dilalah kalau misalkan itu memang benar bahwa itu tajian yang kemudian berubah menjadi tajinan. Tajinan. Tapi kalau misalkan itu awalnya dari tajin, Nah, ini sudah berbeda makna. lah adalah akhirnya tidak nyambung. Nah, itu. Dan kalau misalkan itu kita lihat lamanya perjalanan, Betul juga. akan lebih masuk akal kalau itu yang areanya paling tidak Mengarah ke barat dari Karuman. bukan masalah mengarah ke barat, timur, selatan, utaranya, tapi jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya. Yang kalau ya. dibandingkan dengan negara Kertagama, bahwa antara misalkan Candi Jago ke Kidal itu ada jaraknya yang disebutkan menggunakan ukuran siang matahari juga. Kemudian dari Kedung Biru ke Kagendengan itu juga disebutkan. Nah, kita bisa mengacu ke sana untuk ukur jaraknya. Dan kelihatannya kalau itu hanya waktunya 3-4 jam akan lebih masuk akal kalau areanya itu tidak sampai 10 kilo dari Karuman sendiri. Iya. Jadi ya kudune daerah-daerah radius inilah. Iya. Radius ini. Makanya lebih masuk akal kalau itu areanya area sini. Ya. Itu menurut pendapat para ahli, tidak termasuk saya loh ya. Saya cuman kenal punya konco yang ahli gitu doang. Bukti pendukung dengan toponim nama Kalilanang itu tadi. Iya benar, awalnya dari Kalilanang itu. Nama Rabut Jalu. Nah, dan dulu tinggalannya di Ganesa, kalau nggak salah, itu kan juga nggak cuman Ganesa yang berduduk sendiri loh. Iya. Gimana itu Mas? Dulu ada patung kecil-kecil. Kalau katanya ada nandinya segala gitu ya. Ada lembu atau apa itu namanya. Ya, Kayak Panteng, iya. Landi gitu ya. Sama patung kecil-kecil banyak dulu. Dulunya banyak. Tapi jangan ditanya kemana Iya, ya. kemana kan nggak tahu. Ya, sepenting ngojek takoni kemana nih ya. Akhirnya duduk sendiri. Berarti dulu banyak konco dulu. Itulah. Kasihan Ganesanya sendiri. Iya. Ya, Jangan tanya hostnya gitu ya. Nah, ini ada cerita menarik lagi dari Mas Adi. Katanya beliau juga di kebun atau apa istilahnya, lahannya, lahan sawahnya Mas Adi. Sawah apa Tegal Mas? Sawah yang itu dapat. Nah ini. Tangan itu di sawah. Tapi sawah ya, bukan Tegal ya? Sawah. Oke. Sawah itu dapat satu tangan, satu tangan. Satu tangan gini. Iya, utuh. satu tangan utuh. Berarti ada jari-jarinya ada. Agak menyeramkan ada ya. 13 gelang. Oh 13 gelang. 13 gelang. Yang satu yang sini besar. Terus sampai dengan kecil-kecil. Iya, kecil-kecil gini. Benar-benar gelang keroncong seperti yang di sekarang tadi. Iya betul. Jadi di sekarang itu sempat ditemukan juga gelang keroncong gitu. Cuma tulang ini aja. Tapi ini satu lengan. Satu lengan. Wah, ini sama itu namanya gendok atau guci itu. Tapi hancur, sudah dihancurkan sama orang-orang. Ya itu di area sawah. Ya dekat. Lokasinya sini. Torongrejo sini. Itu kalau dengan Ganesa tadi kira-kira jaraknya 2 kilo sama 2 kiloan ya. Agak nurun dulu. Bukan lokasinya lahannya agak ke barat. Iya, nurun pereng. Iya. Nah, bawahnya ini sungai. Sungai Berantas atau enggak, sungai kecil. Sungai kecil. Kalau laren ya, masuk akal juga karena dekat dengan sumber air mesti. Iya. Tempat-tempat seperti itu. Itu kira-kira temuan tahun berapa ini, Mas? 90-an. 90-an gitu ya. Sudah 90-an akhir. Ya, sudah. Laporan sudah nggak ada itu. Bilangnya laporan, nah ini. Nah, itu ya. Dan terus dilaporkan. Dulu dilaporkan masih belum ikut Kota Batu kan, masih ikut kabupaten. Gitu. Tapi ya wis lah. Iya, sudah lama. Ya wis lanjut dibahas lagi. Kan tapi temuan itu pun ada di sini. Ya. Kalau batu batanya masih ada di sawah sana di Tegal masih sebelahnya. ada itu. Ganesa itu ada 2. Yang dibawa pulang ada 2. Dibawa pulang. Iya. Tapi lokasinya juga di daerah. Di sebelahnya Ganesa. Di timurnya Ganesa. Ya dari sebaran itu sebenarnya kita juga bisa lihat bahwa di area Torongrejo kemudian sampai dengan Karangploso itu merupakan hunian atau
ya diarani hunian karena belum tentu juga hunian, tapi paling enggak banyak orang yang ngumpul di sana. Ya. Apakah itu Mandalaka Dewa Guruan kayak atau desa atau apa atau apapun lah wis. Tapi yang jelas itu Ya kan. terbukti dengan ada temuan gelang keroncong. Walaupun kelihatannya orangnya lagi jalan kecelakaan kecemplung jurang ngono apa piye. nah, gitu Ya kan nggak umum masalahnya kan. Nggak umum. kuburan kurang tahu. Nah, kalau kuburan sih ketoknya kok. Bukan enggak Nggak Bukan umum di- di zaman itu ada kuburan. lebih dikremasi gitu ya. Yang lebih umum itu kalau ada temuan seperti itu biasanya ya memang rumah. ya orang meninggal di tempat lah, istilah gitu, sih nggak kerumat. Itu modelnya seperti itu. Atau bahkan aliran Bhairawa ini Hah? dibunuh gitu. Aku Ini panjang nanti panjang. aku nggak wani lah sampai tekan kono. Nah, ini sangat menarik di daerah Torongrejo, kota wisata Batu itu banyak temuan beberapa spot-spot gitu ya. Juga di kemarin pada 2019 kalau nggak salah itu kan di daerah Penden juga ditemukan candi. Itu kan bukti pendukung juga. Kemudian Ya, dekat sini juga ada prasasti yang cukup mayor betul. juga. Sangguran itu juga. Ya. Di Karangploso juga banyak temuan sebaran-sebaran juga itu. Ya. Memang kaya sekali daerah ini. Nah, saya penasaran dengan nama ini, Mas. Nama desanya malah Torongrejo. Torong. Torong ini dari mana atau kisah dari masyarakat ini ada cerita apa nih? Nama-nama desa mungkin Mas Adi. Kalau saya nama desa kurang tahu. Oh, kurang Saya tahu. masih Jadi Ya emang menarik rada ya. aneh sih. Nah. memang. Torong, terus kemudian di utara dari Gunung Ukir tadi kan ada apa Punden Tutup ini. Kenapa kok dinamakan Tutup, kok gak buka aja itu gitu? masih Torongrejo tutup. Sini kan ada desanya namanya Torongrejo. Ya. Dukuannya. Nah, Dukunnya sini tutup. sini Klerak tadi itu tutup, ada Mukir. Ada 3 Torongrejo ini. Oh. Ada 3. Jadi bukan nah, duku. Tutup itu nama dusun berarti. Dusun. Nama dusun. Sini dusunnya Klerak. Terus bawahnya gunung tadi itu Mukir. Berarti dari Desanya Jawa ke timur ya. Torongrejo. Ya. Nah, kalau Klerak kan bisa menjadi toponim dari sebuah apa nama tumbuhan ya gitu ya. Klerak. Iya, ada tumbuhannya. Gitu. Masih Ini ada satu di sini tumbuhannya. Klerak. Klerak itu. Ada Wah, satu. itu jadi tenger dusun Ada gitu satu ya. sekarang yang kecil-kecil sudah mulai dibibit. Iyalah. Ya. Ya di lahan saya juga. Oh gitu. Iya. Ya eman daripada nanti seperti yang di Gunung Katu ya. Jadi yang endemik di Gunung Katu sampai menjadi nama gunungnya sendiri, pohonnya kan udah hilang, udah nggak ada. Iya, betul. Tinggal Baru- namanya. Tinggal namanya dan baru ditanam itu Beberapa beberapa tahun tahun yang lalu itu lah ya. Sekarang Masih masih baru. baru masih kecil. Ya. Nah, itu menarik membahas tentang kesejarahan di daerah Batu. Sebaiknya habis ini ke Gunung Lejar malahan berarti. Nah, itu Karena kelanjutannya cerita itu Langsung ke Lejar ya. itu adalah di Lejar mumpung juga masih di daerah daerah sini gitu loh. Jadi Nah, sekalian gitu kita ya melihat. boleh monggo. Nah, cuman yang perlu dibayangin adalah gini, belum tentu yang di daerah sekarang Lejar sendiri itu masih ada gunungnya. Bisa aja sekarang gunungnya itu ikut ke desa yang lain. Daerah yang lain Iya, gitu. daerah yang lain. Ya betul. Karena yang perlu dipahami adalah batas wilayah administrasi sekarang Beda. dengan dulu itu sangat Beda. berbeda. Nah, seperti yang di lokasi kameramen Selorejo dengan Ya, Berinci ya. Berinci. Misalkan yang disebut sebagai Prasasti Marinci. Marinci itu Nah, kan. itu juga areanya enggak apa namanya berubah-ubah. Betul. Termasuk juga Kanjuruhan. Mm-mm. Kanjuruhan itu areanya mulai dari sebuah kerajaan sampai sekarang hanya Ciut. menjadi sebuah apa itu? Sebuah kampung, Kampung, atau ya, atau betul. padukuhan. Nah, jadi area administrasi memang bisa berubah-ubah. Kabalon. Kebalan. Nah, yang dulu sampai ada bre-nya. Ya, Bre sapa kae? Brekabalan. Bre Kabalan ya. Nah, itu kan juga wilayahnya kalau bre ya seharusnya Wombo ya. Ya, daerah kekuasaan Daerah lokal ya. kekuasaan. Nah, itu sampai sekarang cuman alas arek tok istilahnya. Nah, Tinggal jadi bisa menyempit. jadi kalau misalkan kita nyari Gunung Lejar
kita juga harus mencari gunung-gunung yang berada di sekitarnya, yang juga menurut cerita lokal itu disakralkan atau terdapat cerita-cerita yang rada unik. Nah, karena jangan salah, Gunung Lejarnya itu dan desa Nglajarnya daerah sini. Tapi desa ini atau wilayah Nglajar itu sendiri itu juga disebutkan di Prasasti Katindan. Ya, sing prasasti ini tuh lokasinya di daerah Lawang. Di daerah Lawang. Nah, jadi luwih teko ado. Daerah Lawang loh ya prasasti ini. Terus bahasnya di sini. Nah, sing dibahas itu area sini. Makanya bisa jadi yang namanya Lajar yang di serat itu disebut sebagai Lajar itu adalah area sabuk gunung. Jadi sabuk gunung. Jadi area semacam area penyangga masuk ke gunung ya. Yang itu mulai dari sini ya wis sampai tekan Lawang. Sampai tekan Lawang. Jadi area Lajar itu enggak cuman sing kene tok gitu loh. Jadi bisa jadi di zaman itu yang sing diarani Lajar atau yang sekarang berubah menjadi Nglajar. Itu enggak mek trimo sak uplik dusun itu tok di Giripurno ya, di desa Giripurno sekarang jadi dukuhan. Terbukti juga nah prasasti ini itu malah yang Ketindan ya. Ketindan Lawang ngono ya malahan. Nah, ini kan berarti nanti jalan-jalannya ya diurut tekan kene tuk sampai ke timur ke utara Lawang. Karena jangan lupa di daerah sisi selatan Gunung Arjuna itu juga banyak tinggalan, termasuk juga di atas Gunung Mujur itu masih ada Candi Telih. Ada Candi Telih juga. Betul. Nah, di atasnya Gunung Mujur. Jadi apakah yang disebut Gunung Lejar itu si Gunung Mujur ataukah memang gunung atau bukit yang kelihatan dominan di area sini. Jadi nyarinya jangan cuma di Nglajar tok. Sebelah-sebelahnya juga dilihat karena juga kita ngomongnya sampai tekan Katindan disebutkan. Ya, memang bisa jadi Lajar yang dulu itu sabuk gunung gitu. Sabuk gunung. Jadi agak panjang nah, gitu. Dan di Arjuna itu sama seperti kalau kita ngomong Pasar Dieng. Pasar Dieng itu kan nggak lokasinya satu, tapi semacam nyabuk melingkar di gunung kalau kita ngomong Pasar Dieng itu. Melingkar gitu. Nah, iya apa ki? Yang Pasar Dieng apa yang Lajar aja? Kita lihat dulu atau kita survei dulu ini. Oh gitu. Karena Lajar sendiri kan ada kemungkinan seperti sabuk gunung. Kita uruti di mana. Kalau kita jadi nyewa helikopter ini, nah itu. Atau kita ngandel drone. Pakai drone. Nah, ada lagi nih Mas, di dekat Torongrejo ini daerah Temas kalau nggak salah itu di daerah Temas itu sempat ada Yoni itu berukuran besar malah di Temas itu. Saya lupa cuma daerahnya itu di mana itu. Temas kan dekat sini, ini perbatasan Temas dan. Nah, ini kan perbatasan. Jadi pendukung wilayah Batu yang bawah ya, Batu sekarang yang bawah mulai Pendem sampai ke Sangguran dan lain itu temuannya itu masif. Sangat banyak sampai ke Temas. Walaupun lepas ya. Betul. Jadi di Temas itu ada Yoni juga lumayan besar Yoninya itu. Cuma saya lupa di daerah Temas yang mana. Lu tinggal dicatat aja nanti. Ya nanti kita cari informasi. Cari lagi. Betul, kita. Pokok sak Batu sak Malang rantek. Kita belusukan lagi. Belusukan apaan sih mau numpak mobil ya? Oh ya ding sih. Gua ya belusukan barang mobil. AC. Seperti yang enak-enak dulu. Nah, sangat menarik pemirsa membahas. Kesimpulannya berarti Rabut Jalu yang tidak berani menyimpulkan. Kita menduga aja. Biarkan para ahli yang menyimpulkan. Oke, tapi paling enggak kita lebih sepakat misalkan area gunung-gunung kecil-kecil di area apa itu mau Tempuran Kalilanang gitu ya. Ada kemungkinan itu adalah Rabut apa itu tadi? Rabut Jalu. Oke, seperti yang tertera di Pararaton ya. Nah, yang disebutkan dalam kitab Pararaton. Atau kita mau ngecek naik satu persatu krungu Akasawaki apa ndak? Kalau enggak krungu ganti gunung sebelah. Minimal butuh 4 hari lah gitu. Satu malam. Oke, asik. Lanjut. Oke, pemirsa, itulah pembahasan kita mengenai Rabut Jalu yang
mana kita tidak sengaja nih untuk membahas mengenai Kenarok lagi. Kita istilahnya mengunjungi Ganesa Torongrejo. Tapi Ganesanya bukan era Kenarok loh ya. Nah, itu perlu diinginkan. Karena dengan ciri-ciri ikonografinya itu ya, sangat lebih ke era Medang ya. Era Kemedang atau Mataram kuno gitu. Tapi yang dibahas malah Kenarok mana? Nah, tidak sengaja malah kita membahas Kenarok lagi. Nah, yo tenda biru gak sengaja. Oke pemirsa, ikuti terus channel Giri Mataya. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share juga, dan tetap bersama kita tim Giri Mataya. Sekarang renang ke atas. Lu kuduk. Aku sih gini teh.